Nah, kemudian untuk bab 4 ya, atau pembahasan keempat adalah lembaga sosial. Nah, lembaga sosial ini agak sedikit berbeda pengertiannya dengan lembaga sosial secara umum kalau dalam sosiologi. Kalau lembaga sosial secara umum kan yang kita tahu adalah organisasi ya. Nah, kalau lembaga sosial dalam sosiologi itu justru bukan hanya organisasi, tapi justru lebih kepada aturan-aturan yang ada di dalam suatu masyarakat gitu ya, kumpulan-kumpulan aturan atau gabungan-gabungan aturan yang ada di suatu masyarakat. Nah, sering juga dikenal dengan istilahnya itu pranata sosial ya. Jadi kalau dalam sosiologi lembaga sosial itu nanti akan dilihat dari dua aspek ya. Yang pertama ada aspek fisik, yang kedua ada aspek non fisik. Nah, kalau aspek fisik ya lembaga sosial itu seperti lembaga sosial yang kita kenal secara umum ya. Jadi lembaga itu adalah organisasi yang memang dia misalkan ada namanya, kemudian dia itu ada anggotanya, kemudian dia itu nanti misalnya ya punya sekretariat atau misalkan punya kantor gitu ya, punya logo, lambang dan lain-lain. Nah, itu adalah lembaga sosial secara fisik yang umumnya memang kita tahu lembaga itu ya seperti itu. Nah, sementara ada aspek yang kedua yang ini mungkin jarang dibicarakan secara umum gitu ya, tapi ini menjadi fokus sosiologi, yaitu lembaga sosial dilihat dari aspek non fisik ya. Lembaga manapun di masyarakat itu pasti punya kumpulan aturan. Contoh misalkan kita ambil kalau misalnya di tingkat desa kepemudaan itu ada lembaga Karang Taruna. Secara fisik ya lembaga sosial Karang Taruna itu adalah misalkan ada papan namanya gitu ya, kemudian ada seragamnya, ada orang-orang itu secara fisik. Nah, ada juga kalau dalam sosiologi Karang Taruna itu punya lembaga sosial dalam arti non fisik, yaitu aturan-aturan yang tentu tidak hanya satu yang ada dalam Karang Taruna. Karang Taruna itu harus seperti apa, visinya apa, misinya apa, kemudian yang boleh dan yang tidak bagi anggotanya apa. Nah, itu adalah pranata sosial atau lembaga sosial dalam pengertian sosiologi. Nah, kawan-kawan bisa baca lebih lengkapnya itu di halaman 33, ada juga pengertian dari beberapa ahli. Tapi kalau misalkan secara umum bisa diperhatikan dalam LKS, lembaga sosial atau pranata sosial itu adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dianggap penting. Jadi kata kuncinya ada sistem norma. Sistem norma itu berarti kumpulan-kumpulan aturan gitu ya, aturan-aturan yang banyak yang tidak hanya satu, saling terkait satu sama lain, yang nanti tujuannya itu adalah untuk mencapai atau melakukan satu kegiatan atau satu tujuan. Nah, kemudian di peta konsep halaman 32-nya lembaga sosial ini nanti ada 3 pembahasan utama mengenai konsep lembaga sosial, ya, artinya pengertian dan lain-lain tentang lembaga sosial. Ada tertib sosial dan penyimpangan sosial, dan yang terakhir itu ada heterogenitas sosial, pelapisan sosial atau stratifikasi sosial, dan diferensiasi sosial. Nah, kita langsung mungkin tadi karena sudah disinggung juga tentang konsep lembaga sosial, pengertiannya tadi sudah ya. Jadi dari pendapat para ahli, kalau di halaman 34 pengertian lembaga sosial itu adalah sistem norma tentang aktivitas masyarakat yang bersifat terarah dalam rangka melangsungkan kehidupan bermasyarakat dan memenuhi kebutuhan pokok manusia. Jadi nanti lembaga sosial ini tidak terlepas dari kebutuhan pokok manusia. Makanya nanti ada lembaga sosial itu jenisnya misalkan ada lembaga keluarga, karena keluarga menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Kemudian ada juga lembaga ekonomi, karena ya ekonomi itu merupakan salah satu hal atau kebutuhan pokok bagi masyarakat. Nanti ada juga lembaga agama, ada lembaga pendidikan dan lain-lain. Kemudian lembaga sosial ini kalau di halaman 34 juga dibahas dalam proses lembaga sosial dari norma menjadi lembaga. Berarti awalnya lembaga sosial ini dari norma sosial atau dari aturan yang berdasarkan tingkatannya. Kalau menurut Pak Surudyono Sukanto itu ada cara atau usage, kebiasaan atau folkways, tata kelakuan atau mores, dan yang terakhir itu ada adat istiadat atau custom. Jadi kawan-kawan nanti bisa baca secara lebih mendetailnya seperti apa, tapi intinya berarti lembaga sosial ini berawal dari norma ya, karena kan lembaga itu adalah sistem norma atau kumpulan-kumpulan norma.
Kemudian untuk jenis dan fungsinya, di sini ada lembaga keluarga, ya, kemudian ada lembaga agama, ada lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, lembaga politik. Silahkan teman-teman bisa baca secara lebih rincinya di LKS. Nah, di bagian selanjutnya di halaman 39 itu ada tertib sosial dan penyimpangan sosial. Jadi dikatakan kalau di LKS itu pada pembelajaran sebelumnya, jika kita memahami bahwa menjaga lembaga sosial berfungsi dengan baik, ya masyarakat itu harus melakukan pengendalian, gitu, individu merespon pengendalian sosial sehingga tertib sosial dan penyimpangan sosial dapat dihindari. Jadi secara sederhana, ya tertib sosial itu adalah kondisi di mana masyarakat itu menaati norma, ya termasuk juga taat kepada lembaga sosial. Kemudian untuk penyimpangan, ya berarti kebalikannya. Penyimpangan sosial itu adalah kondisi di mana masyarakat tidak menaati nilai dan norma, sehingga nanti agar lembaga sosial, ya agar norma itu fungsinya tetap ada, ya maka harus ada pengendalian sosial, harus ada usaha-usaha yang dilakukan ketika misalkan normanya tidak dijalankan harus seperti apa, ketika aturannya dilanggar harus seperti apa, atau misalkan bisa juga berupa pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran harus seperti apa. Nah, itu adalah pengendalian sosial. Jadi upaya-upaya yang dilakukan baik sebelum, ketika, atau sesudah pelanggaran terhadap aturan, pelanggaran terhadap norma itu terjadi. Contoh sederhana misalkan kalau kawan-kawan di RGUG atau kawan-kawan di pesantren berusaha mencari cara bagaimana agar tidak ada yang terlambat. Nah, yang terlambatnya itu belum ada, berarti itu masuk ke pengendalian sosial, tapi yang sifatnya itu preventif, itu mencegah. Atau mungkin kasus terlambatnya sudah ada, ya, dan ingin diselesaikan, caranya seperti apa. Nah, cara mengatasi pelanggaran itu namanya pengendalian sosial. Makanya nanti ada yang sifatnya preventif, koersif, dan represif, termasuk ada yang persuasif. Nah, untuk tertib sosial atau istilah lainnya itu keteraturan sosial, ya, ada juga pembahasan yang lebih rincinya dari syarat, kemudian unsur, kemudian juga ada langkah-langkah, kemudian ada faktor penghambat. Silahkan nanti teman-teman bisa baca. Ya, intinya berarti tertib sosial itu tidak bisa diwujudkan begitu saja, tapi perlu ada pemahaman tentang tertib sosial itu seperti apa, mulai dari syarat, unsur-unsurnya, langkah-langkahnya, kemudian faktor penghambatnya, dan pembahasan yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya mengenai penyimpangan sosial atau pelanggaran terhadap norma, atau yang sering juga dikenal dengan istilah deviasi. Itu nanti jenis-jenisnya juga banyak, ya. Ada berdasarkan sifat, ada berdasarkan jangka waktu, berdasarkan kadar penyimpangan, sampai berdasarkan jumlah individu yang terlibat. Kemudian bentuk-bentuknya nanti ada delinkuensi atau kenakalan remaja, perkelahian atau tawuran, penyalahgunaan narkotika, alkoholisme, tindakan kriminal atau tindakan kejahatan, dan lain-lain. Tentu masih banyak sekali. Kemudian yang ketiga, pembahasan terakhir di bab 4 itu adalah heterogenitas sosial. Heterogenitas sosial itu adalah perbedaan yang ada di masyarakat atau keberagaman yang ada di masyarakat. Nah, secara umum nanti perbedaan atau keberagaman di masyarakat itu ada pelapisan sosial, ada stratifikasi sosial, ada diferensiasi sosial. Jadi ada perbedaan yang memang menunjukkan tingkatan-tingkatan, ada perbedaan yang tidak menunjukkan tingkatan. Perbedaan yang menunjukkan tingkatan disebutnya pelapisan sosial atau stratifikasi sosial. Kemudian yang tidak menunjukkan tingkatan disebutnya diferensiasi sosial. Contoh kalau stratifikasi, misalnya ada perbedaan di masyarakat itu berdasarkan tingkat pendidikan atau tingkat ekonomi. Ada yang tinggi, ada yang menengah, ada yang rendah. Nah, itu namanya stratifikasi. Ada juga nanti perbedaan itu yang sifatnya sederajat. Sering dikenal dengan perbedaan secara horizontal, ya. Horizontal itu kan dia garis ke samping, jadi menunjukkan tidak adanya tingkatan. Nah, kalau yang diferensiasi sosial ini contohnya adalah misalkan jenis kelamin, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kemudian ada perbedaan etnis, ya misalkan ada orang Sunda, ada orang Jawa. Tapi laki-laki dan perempuan, kemudian orang Jawa, orang Sunda, atau misalkan dari suku apapun, ya tidak menunjukkan yang lebih tinggi, sederajat. Itu namanya diferensiasi sosial atau perbedaan secara horizontal. Sementara tadi stratifikasi sosial itu adalah
perbedaan secara vertikal ya, garis lurus ke atas menunjukkan adanya tingkatan-tingkatan. Nah, selanjutnya nanti akan ada pembahasan juga mengenai jenis-jenis dari diferensiasi dan juga stratifikasi sifat ya, silahkan dibaca. Saya mungkin akan langsung ke halaman 49, yaitu penghargaan terhadap keanekaragaman atau heterogenitas sosial. Jadi kita itu tidak bisa menyangkal ya, tidak bisa menafikan bahwa ya perbedaan itu selalu ada, mulai dari tingkat keluarga sampai tingkat masyarakat di lingkungan yang paling luas. Nah, maka kita harus siap menghadapi setiap perbedaan atau keberagaman tersebut, baik yang sifatnya vertikal, tadi stratifikasi sosial, atau yang sifatnya horizontal, yaitu diferensiasi sosial. Maka di sini yang pertama kita harus mengembangkan sikap toleran, kemudian meninggalkan sikap primordialisme. Ya, primordialisme itu ya hampir mirip-mirip dengan fanatisme. Jadi kita itu mendukung golongan tertentu, ya, menjadi bagian dari golongan tertentu, tetapi kadang membuat kita itu jadi menjelek-jelekan orang lain gitu ya, karena terlalu mendukung golongan kita sendiri. Nah, ini harus ditinggalkan ya, atau harus mulai dihindari. Kemudian mempelajari dan menikmati kebudayaan daerah lain, menjadikan keberagaman sebagai kekayaan bukan kekurangan, mengembangkan sikap nasionalisme, menyelesaikan konflik secara akomodatif, menegakkan fungsi hukum, dan mengembangkan kesadaran peranan. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan mengenai bagaimana cara kita menghadapi keanekaragaman, perbedaan, atau heterogenitas sosial di masyarakat. Jadi kembali ke peta konsep di bab 4 yang ada di halaman 32 tentang lembaga sosial ya, kaitannya lembaga sosial dengan tertib sosial dan penyimpangan, kemudian terakhir dengan heterogenitas. Kurang lebih lembaga sosial itu adalah satu hal yang juga sangat penting yang ada di masyarakat, yaitu sistem norma atau sistem aturan ya, yang mana akan membuat nanti masyarakat itu mengalami ya atau merasakan yang disebut dengan tertib sosial ya. Jadi dengan adanya lembaga ya, maka nanti akan tertib ya, akan teratur. Tetapi tidak selamanya juga seperti itu, karena akan ada penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi, sehingga perlu ada pengendalian sosial. Nah, kemudian dalam pembahasan selanjutnya tentu lembaga sosial juga ya, dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari perbedaan-perbedaan yang ada ya. Lembaga sosial satu dengan lembaga sosial yang lain itu banyak sekali perbedaannya, baik yang sifatnya itu vertikal atau sifatnya itu horizontal. Maka tentu yang paling harus dikedepankan itu adalah bagaimana cara menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada dalam lembaga-lembaga sosial, perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat secara umum. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mendapatkan gambaran singkatnya. Sekali lagi mohon maaf, saya hanya bisa menyampaikan atau menjelaskannya melalui media seperti ini, tapi mudah-mudahan bisa menjadi gambaran bagi kawan-kawan. Nah, sisanya silahkan dibaca di LKS masing-masing. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya di semester depan, kalau Allah masih memberikan kita perkenan untuk berjumpa kembali, kita juga akan coba singgung sedikit-sedikit materi di bab 4 dan bab 3 ini, supaya teman-teman juga nanti bisa lebih tergambar lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat ya, bisa membuat pengetahuan kawan-kawan dan semangat kawan-kawan juga bertambah ya. Silahkan, LKS-nya sudah ada, dipelajari, dibaca, latihan soalnya juga coba dikerjakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.